pengadilan dulu nih. Ketua Pengadilan Gorontalo ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillah bagus juga strategi menyebut ketua pengadilan. Satu privilege lah untuk ketua. Baik, kami pertama kali ingin menyampaikan bahwa ini yang keempat kalinya kami datang di gedung ini dalam urusan tentang tata kelola jabatan hakim. Kami salah seorang, ya istilahnya kami sekarang veteran tahun 2012, yang dahulu juga mengajukan hal yang sama 12 tahun yang lalu. Dan kemudian berjuang setelah itu ketika negara kemudian di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian menaikkan penghasilan hakim, melakukan perbaikan dalam beberapa hal, kemudian mencoba menjawab itu dengan mendorong sendiri pembahasan rancangan undang-undang jabatan hakim. Meskipun pada akhirnya rancangan undang-undang jabatan hakim itu gagal untuk menjadi undang-undang karena berbagai persoalan. Adalah isu pengurangan usia pensiun, adalah isu kocok ulang hakim agung per 5 tahun, adalah isu pembagian beban kewenangan anggaran dan kewenangan tata kelola SDM dengan KY dengan Mahkamah Agung dan lain-lain isu yang kemudian membawa itu kemudian akhirnya tidak berhasil. Intinya kami ingin mengatakan kami sudah 4 kali datang di sini. Padahal kami tidak punya kewenangan langsung sesungguhnya. Ada dorongan besar dari kami ingin menjadi hakim yang benar-benar sebagai hakim. Hakim yang bapak-bapak yang ada di dalam maupun yang di luar sana tidak bisa menembus kami ketika kami menangani perkara. Kami hakim yang sadar bahwa yang ada di belakang kami hanya Garuda, tidak ada yang lain. Kami hakim yang kami tidak akan pernah memutus perkara dengan salah karena adanya persoalan dalam diri kami. Persoalan keuangan, persoalan kesehatan anak dan lain-lain. Kami datang di sini karena dorongan itu. Izin pimpinan, sebagai ketua pengadilan saya mungkin lebih diuntungkan sedikit dibanding teman-teman saya yang masih hakim yang baru apalagi di bawah 5 tahun sebagai hakim. Tapi saya sebagai ketua pengadilan melihat langsung bagaimana mental mereka terpuruk dengan berbagai persoalan khususnya terkait dengan keuangan. Pimpinan, di pengadilan itu ada hakim, ada pegawai non hakim. Pada tahun 2012, penghasilan hakim itu diperbaiki. Ada beberapa kenaikan. Alhamdulillah, hakim pada saat itu merasa mendapatkan kedudukan dan harkat dan martabat yang sesungguhnya. Namun, dalam 12 tahun terakhir, karena pemisahan pengaturan tentang penggajian dan tunjangan dengan pegawai negeri di pengadilan, pegawai negeri pengadilan mengalami kenaikan sudah 2 kali, hampir saja 3 kali. Apa akibatnya? Pada kenaikan yang kedua kalinya, tidak ada hakim-hakim di bawah 5 tahun itu tidak ada lagi yang gaji penghasilannya lebih tinggi daripada panitra atau sekretaris. Seandainya Desember kemarin kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri di pengadilan itu berhasil digolkan, maka jangankan panitra dan sekretaris, arsiparis pun, peranata peradilan pun, peranata komputer pun melampaui hak keuangannya melebihi tinggi daripada hakim. Kami bersyukur, kami bukan iri dengan itu. Tapi hakim ini kita tempatkan seperti apa? Sebenarnya di rumahnya sendiri. Itu sesungguhnya salah satu persoalannya. Mungkin dibandingkan, tapi kan dibandingkan pegawai ini, dibandingkan pegawai ini. Itu mungkin pembahasannya harmonisasi dengan eksternal. Ini harmonisasi internal ada persoalan. Ini perlu diselesaikan pimpinan dan sekarang sudah ada usulan yang diusung oleh Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia telah berproses sekian tahun lamanya, terakhir sudah ada angka yang kami dengarkan, entah valid apa tidak, dari Kemenkeu, angka kenaikannya, kelalaian penyesuaian selama 12 tahun itu dijawab dengan kenaikan antara 20 sampai 26%. Meskipun usulan dari Kemenpan 45 sampai 70%. Jika ini dilaksanakan sesuai hal tersebut, maka izin pimpinan, persoalan mendasar tadi belumlah selesai. Karena itu kami berharap DPR Komisi 3 periode ini bisa betul-betul menyelesaikan masalah ini. Kami tidak mau lagi sebagai ketua pengadilan
harus bersusah-susah, harus bermohon-mohon kepada hakim. Tolong jangan sampai terpengaruh karena gangguan kepentingan pribadimu, lalu kewajiban dan tanggung jawabmu ke masyarakat yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang kamu berikan. Jangan, tetap jaga semangatmu. Kami meminta-minta, kami mendatangi rumahnya, kami mendatangi ruangannya, kami meminta tolong jangan sampai terpengaruh. Terakhir pimpinan yang kami ingin sampaikan. Saya pemohon pengajuan permohonan hak uji material perkara nomor 23 P HUM tahun 2018 meminta supaya peraturan gaji hakim pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 dibatalkan karena mempersamakan gaji hakim adalah sama dengan gaji pegawai negeri sipil. Padahal pada tahun 94 gaji hakim 2 kali lipat daripada gaji pegawai negeri sipil, meskipun waktu itu hakim adalah pegawai negeri sipil. Bergerak tahun 2012 disamakan. Setelah tahun 2012 permohonan kami dikabulkan, dibatalkan pasal itu, berarti pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Sampai hari ini kami tetap dibayar dengan berdasar pada pasal tersebut. Hampir 6 tahun hak saya sebagai pemohon, hak saya sebagai pihak berperkara itu tidak terlaksana. Sempat kami berpikir 17 orang pemohon untuk mengadu ke ombudsman, untuk melaporkan pemerintah, tapi itu urung kami lakukan. Kami memilih melemparkan tulisan, tapi itu tidak berarti. Kami memilih, sempat berpikir untuk membawa ini ke BPK, untuk mengaudit ulang Kementerian Keuangan. Kenapa ada anggaran negara digunakan, dibayarkan tanpa dasar hukum. Tapi kami berpikir, jangan sampai ini merusak harmoni hubungan antar lembaga. Batal kami lakukan. Inilah kenapa kami mengatakan jalan terakhir. Yang terakhir yang saya ingin katakan, bayangkan sedikit, ada anggota DPRD di Lubuk Sikaping. Terpilihlah dia di sana, lalu ditempatkan di Timika, Papua. Apa jaminan yang bisa membuat anggota DPRD tadi mau bekerja di sana? Siap rumahnya, siap kendaraannya, ada jaminan keamanannya. Untuk anak istrinya, penghasilannya mestinya tidak normal-normal saja. Kenapa? Dia akan butuh pulang kampung, bertemu keluarganya, bertemu istrinya, bertemu anaknya. Jangan sampai ada hakim yang dipanggil paman oleh anaknya karena pulangnya butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. 2 tahun kemudian yang dari Timika dipindah lagi ke Gorontalo. Inilah yang dialami oleh hakim. Semoga dengan perbandingan ini pimpinan dan anggota Komisi 3 bisa merasakan bahwa memang ada persoalan mendasar dalam tata kelola jabatan hakim, dan semoga ini pertemuan kita yang terakhir pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Izin pimpinan dari kiri tadi ujung. Sebut nama dari mana? Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan anggota yang sangat saya hormati serta seluruh hadirin di forum yang terhormat ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Peten Sili dari Flores Adonara, NTT. Sekarang saya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo. Dahulu di tahun 2012 saya Ketua Pengadilan Negeri ND, satu-satunya Ketua Pengadilan waktu itu yang melakukan aksi di tahun 2012. Waktu itu sebenarnya saya sudah ditunggu sama Pak Ahmad Yani di sini melalui TV One. Tetapi karena saya kedatangan tamu seorang Ketua Muda Mahkamah Agung waktu itu ke ND, beliau beralasan beliau sangat penting, akhirnya saya tidak bisa datang ke gedung yang terhormat ini. Dan saya ikuti perdebatan waktu itu kebanyakan di gedung Dewan ini yang terhormat ini, perdebatannya itu antara
seperti orang berdebat, duluan telur atau ayam. Anda minta dihargai, bagaimana Anda menunjukkan integritas? Integritas dulu baru dihargai atau dihargai dulu baru berintegritas? Tetapi pada kesempatan ini saya mau bicara dengan pujian terlebih dahulu. Jadi saya ingin memuji pada tempat pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, karena di tahun 2012, 2 tahun sebelum berakhir masa jabatan beliau, suara yang kami sampaikan pada saat itu beliau kabulkan dengan luar biasa, fantastik, yang saya rasakan pada saat itu. Apalagi kemarin kita dengar juga Pak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden juga mau menaikkan pendapatan atau kesejahteraan hakim setinggi langit. Saya kira beliau berdua ini tentu tidak sekonyong-konyong. Bukan juga jualan kampanye itu kalau saya dengar Pak Prabowo ngomong. Beliau berdua berpikir bahwa persoalan bangsa ini yang paling krusial itu di mana? Mungkin itu. Kemudian melahirkan pikiran. Pak SBY karena kami yang memulai, beliau mengabulkan. Kalau Pak Prabowo ke depan ini, kayaknya kami belum pernah bertemu. Tapi beliau sudah mencanangkan itu. Jadi saya memuji dulu beliau berdua ini. Kalau untuk Pak Jokowi, saya kira karena mungkin saja beliau tidak memprogram ini, persoalan hakim ini, apakah tidak penting atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi barangkali sebelum mengakhiri masa jabatannya, barangkali ada kenangan manis untuk hakim Indonesia. Itu poin pertama saya. Poin saya yang kedua, kita juga nggak tahan mendengar ocehan. Hampir semua kalangan. Apalagi caci maki itu barang biasa. Tetapi bagi saya, orang yang mencaci maki ketidakadilan yang ada di gedung pengadilan, itu menunjukkan bahwa mereka ingin adil, ingin ada keadilan. Itu logika yang sangat sederhana. Semua orang dimanapun, bahkan kemarin saya dengar anggota DPR RI mencaci maki hakim atau apa dengan bahasa, saya anggap itu adalah ekspresi betapa menginginkannya mereka tentang keadilan. Kan itu. Tetapi apa penghargaan negara? Sudah setinggi mana negara ini menghargai hakim? Bicara kinerja, Bapak Ibu bayangkan, di forum yang terhormat ini, barangkali mungkin ada yang belum menyampaikan. Mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Hakim itu sidang siang hari sampai sore, malamnya bikin putusan. Kita bikin putusan itu, kadang-kadang nggak sadar. Tiba-tiba istri, woi, stop dulu, udah jam 3 ini. Kadang sampai azan subuh, kita bikin putusan. Jadi siang sidang, malam bikin putusan, persentasinya nyaris 24 jam hakim bekerja. Jadi kalau ada orang bicara ukuran kinerja hakim, bla 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 yang ada sekarang ini, itu sama sekali tidak faktual, tidak realistis mengukur kinerja hakim dengan ukuran jam 8 masuk, jam 5 pulang. Itu administratif mungkin, atau di tempat lain. Mereka mungkin, ini besok aja baru kita kerja sambung. Hakim nggak bisa malam, siang dia sidang, malam dia putus. Dia nyusun putusan, diharapkan putusannya bagus. Kami begadang, kami nggak punya asisten, terutama hakim-hakim di daerah. Jadi apa? Baru penghargaannya sudah sepantas mana
kepada hakim Indonesia. Jadi wajar kalau saya puji calon Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto tanpa kami meminta sudah berniat memberikan dengan sangat tinggi. Saya kira itu cara berpikir yang benar. Bagaimana Republik Indonesia ini dipercaya oleh negara lain. Karena kita dengar investor mau datang di Republik ini kalau soal keadilan, soal kepastian hukum beres. Maka itu harus dimulai dari hakim. Nggak ada cerita kosong kita. Jadi ini kami ingin membawa pikiran ini kepada Dewan yang terhormat sebagai penguasa anggaran di Republik ini. Tolong pikirkan itu. Saya tidak bicara kepentingan saya pribadi, kepentingan jabatan hakim itu ya, harus dihargai setinggi langit. Kita harus menghargai, bukan saya sebagai hakim, saya sebagai masyarakat juga harus menghargai hakim itu setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan. Saya kira itu. Kalau bicara integritas tadi, oke lah, itu kuantitatif. Orang bicara tentang 1-2 kasus, mengukur kami, Bapak Ibu bisa bayangkan seluruh pengadilan di Republik ini, mungkin dalam sehari memutus ribuan perkara. Terus dalam satu hari itu 10 perkara bermasalah. Terus menjudge hakim, integritasnya tidak beres. Ini bagaimana penilaian? Tolong yang, saya kira ini poin penting Pak. Tapi sudahlah, kalau memang saya sudah dicukupi waktu saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan di hati Bapak-Bapak pimpinan DPR RI dan bisa diteruskan dalam wujud yang konkret, perbesar anggaran untuk Mahkamah Agung. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Silakan Ibu. terakhir dari